Selamat datang, senang sekali Anda bisa bergabung kembali dengan kami hari ini. Ya, halo semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang selalu haus akan pengetahuan dan ya suka melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, coba bayangkan fakta ini sejenak. Saat ini tuh dunia kita cuma butuh waktu kurang dari 2 minggu untuk memproduksi hasil ekonomi yang sama besarnya dengan seluruh hasil produksi umat manusia sepanjang tahun 1900. Kurang dari 2 minggu? Kurang dari 2 minggu. Kita hidup di era dengan kapasitas produksi, teknologi, dan kekayaan yang rasanya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban. Tapi anehnya nih, di tengah semua kelimpahan materi yang luar biasa ini, ada satu bayangan yang justru makin memanjang dan gelap, yaitu ketimpangan global makin melebar. Betul sekali. Jadi hari ini kita punya misi khusus. Kita akan membedah tumpukan sumber dari sebuah buku yang sangat provokatif dan menurut saya sangat membuka wawasan ya. Judulnya Challenging Global Inequality, karya Greg, Holm, dan Turner. Buku yang sangat padat. Banget. Kita akan mencoba memahami apa yang mereka sebut sebagai paradoks modernitas. Yaitu gimana bisa kemiskinan ekstrem itu hidup berdampingan, kadang di jalan atau kota yang sama dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Anggap aja sesi eksplorasi mendalam kita kali ini sebagai jalan pintas untuk Anda, untuk menjadi sosok yang benar-benar terinformasi tentang struktur asli dari dunia yang kita tinggali. Tepat sekali. Dan satu hal yang perlu Anda ingat saat kita memulai diskusi ini adalah ketika kita bicara tentang ketimpangan dan pembangunan, kita sama sekali tidak sedang membahas deretan angka yang mati di atas kertas kerja. Ah iya. Ketimpangan itu adalah realitas yang selalu mengikuti kayak bayangan gelap tadi di setiap kebijakan pembangunan modern sejak usainya Perang Dunia Kedua. Ini pada dasarnya adalah pertanyaan filosofis sekaligus politis tentang gimana kita mendefinisikan apa itu kemajuan. Siapa yang diuntungkan gitu ya? Persis, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kemajuan tersebut, dan yang paling penting, siapa yang diam-diam harus membayar harganya. Cara sebuah negara atau institusi mengukur kesuksesan pada akhirnya akan sangat menentukan realitas kehidupan sehari-hari jutaan orang. Oke, coba kita bongkar pelan-pelan bagian ini nih. Selama ini, kalau kita dengar berita ekonomi, entah di TV atau baca artikel, patokannya kasih selalu PDB kan, produk domestik bruto. Narasinya selalu kayak PDB naik, berarti negara sukses, rakyat makmur. Tapi dari catatan sumber yang kita punya ini, metrik kebanggaan para politisi ini sepertinya banyak bohongnya ya. Seisi rumah. Pertama, PDB itu sama sekali gagal menangkap ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat atau bahkan di dalam sebuah rumah tangga. Dia cuma menghitung total uang yang berpindah tangan. Nggak peduli uangnya lari kemana. Betul. Lebih parah lagi, PDB mengabaikan seluruh pekerjaan yang tidak dibayar. Buku ini merujuk pada karya Marilyn Waring yang dengan sangat tajam menyoroti devaluasi pekerjaan perempuan. Coba Anda pikirkan tentang aktivitas mengurus rumah, merawat anak, atau menjaga orang tua yang sakit. Padahal itu pekerjaan yang sangat melelahkan dan menguras waktu loh. Betul, dan sangat esensial bagi berputarnya roda ekonomi. Gini, kalau nggak ada yang merawat anak di rumah, orang tua kan nggak bisa pergi ke kantor. Tapi karena aktivitas ini nggak menghasilkan slip gaji, PDB anggap itu nggak ada. nol. Nol besar. Secara ekonomi, menurut PDB, aktivitas triliunan jam kerja yang mayoritas dilakukan perempuan di seluruh dunia ini dianggap tidak ada. Wah, itu luar biasa bias sih. Dan ngomong-ngomong soal aktivitas yang nggak tercatat, sumber kita juga menyoroti soal ekonomi bawah tanah atau underground economy. Ini bukan cuma soal pedagang kaki lima yang nggak bayar pajak kan? Jauh lebih besar dari itu. Bagi banyak negara, ekonomi bawah tanah ini bukan sekedar sektor minoritas yang bisa diabaikan gitu aja, melainkan tulang punggung kelangsungan hidup warga. Mari kita lihat data ekstrim dari buku ini. Di Afghanistan, pada estimasi sekitar tahun 2004, produksi opium menyumbang setara dengan 60% dari PDB mereka. Tunggu sebentar, 60%? Dan itu sama sekali nggak masuk ke catatan resmi negara? Sama sekali tidak, karena itu pasar gelap. Padahal saat itu, diestimasi 1 dari 10 orang Afghanistan terlibat di rantai pasoknya. Kasus lain, di Zambia, 9 dari 10 pekerja beroperasi di sektor informal atau ilegal tanpa dokumen resmi. 9 dari 10? Ya, bahkan di Rusia pada masa pasca Soviet ada estimasi bahwa setengah dari seluruh aktivitas ekonomi negara tersebut terjadi di luar pasar resmi.
Bayangkan Anda adalah pembuat kebijakan, dan alat ukur utama Anda, yaitu PDB, kehilangan setengah dari realitas yang ada di lapangan. Anda pada dasarnya merancang kebijakan negara sambil menutup mata. Dan ini dia satu paradoks tentang PDB yang selalu bikin saya geleng-geleng kepala waktu baca sumber ini. Karena PDB ini murni cuma menghitung aktivitas transaksi yang melibatkan uang. Dia terkadang menilai sebuah tragedi atau aktivitas destruktif sebagai sebuah kesuksesan. Ironi yang tragis ya. Banget. Coba kita bayangkan, ada bencana tumpahan minyak besar-besaran di laut. Terumbu karang mati, nelayan kehilangan mata pencaharian, ekosistem hancur total. Secara logika manusiawi, itu kan tragedi luar biasa. Tapi buat PDB, itu adalah stimulus ekonomi yang fantastis. Persis. Mengapa? Karena bencana itu memicu aktivitas ekonomi. Betul. Tiba-tiba ada jutaan dolar yang berputar. Perusahaan harus menyewa tim pembersih, beli bahan kimia penawar, menyewa alat berat, belum lagi argo pengacara dan ahli hukum yang berjalan untuk sidang bertahun-tahun. Iya, pengeluaran besar-besaran. PDB negara tersebut tiba-tiba melonjak naik, dan di atas kertas mereka seolah-olah terlihat lebih makmur justru karena mereka telah menghancurkan lingkungan mereka sendiri. Bukankah itu metrik yang gila? Sangat ironis, tapi memang begitulah arsitektur metrik tersebut dibangun. Karena cacat bawaan inilah, sejak beberapa dekade lalu, para analis mulai beralih ke pendekatan alternatif untuk dapat gambaran yang lebih masuk akal. Langkah pertamanya adalah menggunakan Purchasing Power Parity atau PPP. Ini adalah cara untuk menyesuaikan PDB dengan biaya hidup nyata di lapangan. Biar lebih kebayang buat Anda yang mendengarkan, ini kayak membandingkan daya beli ya. $1 di New York mungkin cuma cukup buat beli setengah cangkir kopi, tapi di Jakarta, uang yang sama kalau dikonversi bisa buat beli makan siang yang lumayan mengenyangkan di warteg. Analogi yang sangat tepat. PPP mencoba menetralisir distorsi harga tersebut. Namun, lompatan yang jauh lebih revolusioner terjadi pada tahun 1990 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Mungkin Anda lebih sering dengar istilah bahasa Inggrisnya HDI, Human Development Index. HDI ya? Tujuannya sederhana tapi fundamental, yaitu memberikan wajah manusia pada data statistik yang dingin. IPM tidak hanya melihat seberapa banyak uang yang berputar, tetapi juga mengukur angka harapan hidup, tingkat literasi, dan akses warga ke pendidikan. Jadi lebih holistik. Betul. Ini adalah pengakuan formal dari dunia internasional bahwa pertumbuhan ekonomi setinggi apapun itu nggak ada artinya kalau rakyatnya mati muda atau nggak bisa membaca. Nah, kalau kita bicara soal wajah manusia, mari kita beralih ke cara dunia memandang definisi kemiskinan itu sendiri. Kalau Anda perhatikan berita-berita global, Anda pasti sering dengar standar kemiskinan ekstrim yang sangat populer, yaitu bertahan hidup dengan $1 per hari. Kedengarannya gampang banget dipahami ya, bikin kita langsung bersimpati. Tapi, analis kayak Robert Wade di sumber kita ini mengkritik habis-habisan angka tersebut. Kenapa dia begitu skeptis? Wade menyoroti betapa luar biasa nyamannya angka bulat $1 ini bagi lembaga internasional dan pembuat kebijakan. Angka ini diciptakan seolah-olah untuk menyederhanakan penderitaan manusia ke dalam sebuah kotak yang rapi, gampang diukur, dan bagus banget buat headline berita. Biar gampang dijual narasinya. Yap, padahal metode pengumpulan datanya yang didasarkan pada harga tahun 1985 itu penuh dengan asumsi dan margin kesalahan yang masif. Mengukur kemiskinan hanya dari batas uang ini mengaburkan realitas kompleks di lapangan. Dan ini yang ngebawa kita pada kerangka konseptual dari Amartya Sen yang sangat terkenal itu ya. Sen sepertinya menolak mentah-mentah kalau miskin itu cuma soal isi dompet. Benar. Amartya Sen mengajak kita melihat kemiskinan sebagai hilangnya kapabilitas dan kebebasan. Bagi Sen, kemiskinan adalah ketidakmampuan absolut seseorang untuk berfungsi secara wajar di dalam masyarakatnya. Ini bukan cuma soal apakah Anda hari ini bisa makan atau tidak, tetapi apakah Anda punya kemampuan untuk tampil di ruang publik tanpa merasa malu. Harga diri ya? Iya. Apakah Anda punya suara dalam pengambilan keputusan di komunitas Anda? Apakah Anda bebas dari rasa takut? Jadi kalau misalnya ada seseorang yang secara finansial mungkin punya cukup uang untuk makan, tapi karena dia berasal dari kelompok minoritas tertentu, dia dilarang masuk ke sekolah umum atau pakai fasilitas kesehatan desa karena stigma sosial, menurut Sen, orang ini hidup dalam kemiskinan yang sangat nyata. Tepat. Karena kapabilitasnya sebagai manusia telah dikebiri oleh masyarakat.
Dan pemikiran Sen ini sebenarnya mengantarkan kita pada perdebatan besar tentang dari mana sebenarnya akar ketimpangan dan kemiskinan itu berasal. Dalam wacana global, ada dua cara pandang yang saling bertabrakan. Yang pertama adalah pendekatan individualis yang seringkali menjadi dasar pemikiran ekonomi neoliberal. Oke, kalau kita pakai kacamata Amartya Sen yang bilang kemiskinan itu soal sistem yang menahan orang untuk maju, kenapa sampai sekarang masih banyak banget politisi atau tokoh publik yang hobi nyalahin orang miskin itu sendiri? Kenapa narasi orang miskin itu malas, laku keras? Karena pendekatan individualis melihat dunia sebagai arena persaingan yang adil. Jika Anda miskin, asumsinya adalah itu karena nasib sial Anda, atau yang lebih sering dituduhkan, itu adalah hasil dari pilihan rasional Anda yang buruk. Murni salah sendiri. Dinilai males, kurang inovatif, atau tidak mau berusaha keras. Kebijakan dalam kerangka ini percaya bahwa ketimpangan itu bukan cuma wajar, tapi sehat dan diperlukan. Buku kita mengutip mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, yang intinya berargumen bahwa ketimpangan adalah mesin pendorong ekonomi. Adanya orang kaya dan orang miskin akan memotivasi semua orang untuk bekerja lebih keras, dan inovasi dari persaingan ini pada akhirnya akan menetes ke bawah dan menguntungkan semua orang. Oke, saya coba jadi devil's advocate sebentar di sini ya. Bukankah emang ada benernya bahwa kerja keras dan inovasi itu harus diberi imbalan lebih? Maksud saya, nggak adil juga kan kalau orang yang bekerja 14 jam sehari mendapat hasil yang sama persis dengan yang cuma bersantai rebahan? Dari sudut pandang etos kerja, argumen itu terdengar sangat logis. Tetapi itulah yang dikritik keras oleh perspektif kedua, yaitu pendekatan strukturalis. Para strukturalis menolak gagasan bahwa dunia ini adalah arena bermain yang adil. Mereka melihat kemiskinan sebagai akibat langsung dari distribusi kekuasaan yang sengaja dibuat tidak merata. Individu terkunci dalam kemiskinan bukan karena mereka malas, tapi karena sistem de-scaling mereka dirancang secara historis untuk menahan mereka di bawah. Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana struktur ini bekerja? Tentu, sumber kita memberikan contoh perlakuan terhadap kaum Dalit di India. Stigma dan hierarki kasta di sana sudah mengakar ribuan tahun. Seorang Dalit bisa saja menjadi orang yang paling rajin dan pekerja keras di desanya. Tapi karena kasta mereka mungkin secara sistematis dilarang mengakses air dari sumur publik atau ditolak dari peluang pekerjaan yang layak. Jadi kerja keras aja nggak cukup? Kerja keras tidak bisa menembus dinding struktural tersebut. Contoh lain yang diangkat kembali merujuk pada Amartya Sen, yaitu fenomena 100 juta perempuan yang hilang di Asia. 100 juta perempuan yang hilang. Itu angka yang mengerikan loh. Apa maksudnya? Ini adalah fenomena di mana ketimpangan gender struktural yang dimulai sejak bayi berujung pada kematian massal. Di beberapa budaya, bayi laki-laki selalu diberi prioritas untuk nutrisi yang baik dan perawatan medis, sementara bayi perempuan diabaikan. Akibatnya, tingkat kematian anak perempuan menjadi tidak proporsional tinggi dibandingkan laki-laki. Jika diakumulasikan, ada sekitar 100 juta perempuan yang seharusnya hidup secara demografis, tetapi hilang karena meninggal akibat pengabaian struktural ini. Ini jelas bukan soal pilihan individu atau kemalasan. Ini adalah struktur sosial yang secara harfiah mematikan. Bagian ini yang sangat menarik, sekaligus bikin merinding ya. Saat kita ngebawa perspektif struktural ini ke skala ekonomi global modern, angka kesenjangannya benar-benar di luar nalar. Penulis buku ini mencatat bahwa seorang CEO Disney menghasilkan pendapatan hanya dalam 1 jam kerja, yang nominalnya setara dengan upah 16,8 tahun dari seorang pekerja pabrik garmen di Haiti yang menjahit merchandise mereka. Itu perbandingan yang luar biasa. Atau bayangkan ini, anggaran iklan tahunan Nike pada akhir tahun 90-an nilainya setara dengan upah gabungan selama 19 tahun bagi 50.000 pekerja pabriknya di Cina. 50.000 pekerja loh. Itu adalah gambaran hiperkapitalisme yang tidak lagi memiliki proporsi yang masuk akal. Dan visi masa depannya ternyata bisa lebih gelap. Sumber kita menyebutkan peringatan dari beberapa analis tentang kemungkinan terbentuknya masyarakat 80:20. Ini adalah skenario distopia di mana teknologi, otomatisasi, dan efisiensi global mencapai titik di mana ekonomi dunia hanya membutuhkan 20% populasi manusia untuk terus berputar dan menghasilkan kekayaan maksimal. Sementara 80% sisanya Menjadi surplus. Mereka terpinggirkan, tidak relevan secara ekonomi, dan nggak terserap oleh pasar kerja formal. Bayangkan sebuah dunia di mana 8 dari 10 orang di sekitar Anda dianggap tidak diperlukan oleh sistem ekonomi global. Nah, kalau kita hubungkan kenyataan brutal ini dengan gambaran besarnya,
Angka-angka ketimpangan ekstrim ini memaksa kita untuk mengevaluasi kembali teori-teori pembangunan yang selama ini diajarkan kepada dunia. Teori yang kita pelajari di sekolah ya. Betul. Setelah Perang Dunia Kedua, teori yang menjadi raja adalah teori modernisasi. Visi utamanya adalah negara miskin harus mengejar ketertinggalan. Tokoh kayak ekonom W.W. Rostow menciptakan model 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Dia mengasumsikan bahwa setiap masyarakat selalu memulai dari kondisi tradisional yang stagnan, perlahan membangun prasyarat, bergerak menuju tahap lepas landas seperti pesawat, dan akhirnya tiba di tanah perjanjian, yaitu era konsumsi massa yang tinggi. Dengan kata lain, Barat adalah purwarupa atau prototipe yang sempurna. Menurut teori ini, kalau negara di Afrika atau Asia mau kaya, ya mereka cuma perlu meniru copy-paste apa yang dilakukan Amerika atau Eropa, kan? Dan kalau mereka gagal kaya, teori ini menyalahkan faktor internal atau endogen, misalnya menyalahkan budaya lokal yang terlalu kolot atau institusi mereka yang korup. Betul sekali, teori ini sangat percaya diri dan etnosentris. Tapi di tahun 60-an dan 70-an muncul pukulan balik yang sangat keras dari kubu pemikir strukturalis dari Amerika Latin dan belahan bumi lainnya yang melahirkan teori ketergantungan atau dependency theory dan analisis sistem dunia dari Immanuel Wallerstein. Mereka menolak mentah-mentah gagasan bahwa semua negara sedang berlari di lintasan yang sama dan negara berkembang cuma butuh lari lebih kencang. Tapi tunggu, argumen yang sering muncul kan begini. Bukankah negara barat emang lakuin inovasi besar-besaran? Mereka yang menemukan mesin uap, mereka yang mempelopori revolusi industri. Apakah adil kalau kaum strukturalis ini seolah bilang kekayaan barat itu murni hasil eksploitasi? Itu poin perdebatan yang sangat tajam. Pemikir teori ketergantungan seperti Andre Gunder Frank tidak menyangkal adanya inovasi teknologi di Barat. Namun mereka berargumen bahwa inovasi itu tidak terjadi di ruang hampa. Kapitalisme global secara inheren membagi dunia menjadi dua peran tetap, yaitu pusat atau core yang kaya dan terindustrialisasi, serta pinggiran atau periferi yang miskin dan perannya hanya menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah. Jadi sudah ada pembagian tugas secara global? Iya, dan argumennya adalah Barat bisa membiayai revolusi industri dan inovasi mereka justru karena mereka secara sistematis menyedot surplus kekayaan dari negara pinggiran. Ini adalah faktor eksogen. Kolonialisme menurut kacamata ini bukan sekedar proyek politik, tapi mesin ekonomi yang secara aktif mengkondisikan wilayah jajahan agar tetap terbelakang dan bergantung pada pusat. Termasuk soal perbudakan masa lalu ya? Apa? Dalam analisis ini, institusi gelap seperti perdagangan budak transatlantik tidak dipandang sebagai sekedar kebrutalan moral era kuno, melainkan sebagai salah satu pilar komersial paling awal yang sangat terintegrasi dalam membangun modal kapitalisme global. Ini saat yang tepat untuk memberi catatan penting bagi Anda yang sedang mendengarkan. Sebagai pemandu yang membedah buku ini, kami menyajikan materi ini persis seperti yang dipaparkan penulisnya, yang dengan sengaja menampilkan perdebatan historis ini tanpa memihak salah satu kubu ya. Di satu sisi, buku ini mengangkat argumen pengkritik kolonialisme seperti Amartya Sen yang menunjukkan bukti bahwa kebijakan kolonial Inggris secara langsung memicu atau memperparah kelaparan massal jutaan orang di India. Di sisi lain, penulis juga menyertakan suara dari pembela kolonialisme seperti Dinesh D'Souza. Ya, itu keseimbangan yang penting di buku ini. Argumen D'Souza adalah bahwa kolonialisme terlepas dari segala eksploitasinya berfungsi sebagai sabuk transmisi yang secara paksa membawa peradaban barat, teknologi modern, sistem pendidikan, dan infrastruktur hukum ke wilayah yang mungkin tidak akan pernah berevolusi ke arah sana dengan sendirinya. Jadi, apakah sejarah kolonialisme itu adalah kisah tentang pencurian sumber daya terbesar dalam sejarah atau proses pencerahan yang brutal? Sumber kita meletakkannya sebagai dua sisi perdebatan yang membentuk cara kita memahami dunia hari ini. Dan perdebatan konseptual ini tiba-tiba menjadi sangat nyata dan mematikan ketika kita masuk ke era Perang Dingin. Kata pembangunan berubah fungsi, ia bukan lagi sekedar program pengentasan kemiskinan, melainkan menjadi senjata utama dalam papan catur geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bantuan luar negeri, pinjaman uang, dan proyek infrastruktur semuanya datang dengan tali kekang ideologis. Nggak ada makan siang gratis ya? Nggak ada. Amerika sangat paranoid bahwa kemiskinan di negara dunia ketiga adalah tempat berkembang biaknya komunisme, sehingga mereka merasa punya hak intervensi untuk memaksa negara-negara tersebut tetap berada di jalur kapitalis yang menguntungkan Barat. Jadi,
Apa sebenarnya makna dari semua teori dan perebutan pengaruh ini di lapangan? Maknanya seringkali adalah hilangnya kedaulatan, hancurnya demokrasi lokal, dan tumpahnya darah. Buku ini mengangkat satu contoh spesifik yang sangat mencolok tentang intervensi ini, yaitu apa yang terjadi di Guatemala pada dekade 1950-an. Saat itu, Guatemala dipimpin oleh Presiden Jacobo Arbenz. Dia bukan diktator, dia dipilih secara demokratis oleh rakyatnya. Arbenz melihat rakyatnya miskin dan memutuskan untuk melakukan reformasi agraria. Kebijakan yang populis. Rencananya sederhana banget, ngambil lahan-lahan kosong yang nggak dipakai untuk dibagikan kepada petani lokal. Masalahnya, lahan raksasa yang nganggur itu adalah milik United Fruit Company, sebuah korporasi raksasa asal Amerika Serikat yang punya lobi sangat kuat di Washington. Dan bisa ditebak apa respons dari Washington? Tentu aja mereka nggak terima aset perusahaannya diganggu. Apa yang kemudian terjadi adalah CIA, di bawah pemerintah AS, mendanai dan mengatur kudeta militer yang secara paksa menggulingkan Presiden Arbenz. Demokrasi Guatemala dihancurkan. Kepada dunia internasional, kudeta ini dibenarkan dengan narasi heroik mencegah penyebaran komunisme di halaman belakang Amerika. Padahal, kalau kita lihat fakta di lapangan, motif intinya murni untuk melindungi kepentingan finansial dan monopoli korporasi buah-buahan. Ini adalah contoh sempurna gimana narasi pembangunan dan stabilitas ditundukkan oleh kekuatan korporat dan geopolitik. Sejarah kelam seperti Guatemala ini membawa analis kritis kayak Arturo Escobar untuk menyoroti kekuatan bahasa. Bagaimana kita melabeli negara-negara ini sangat menentukan bagaimana kita memperlakukan mereka. Dulu disebut dunia ketiga, lalu berubah jadi negara berkembang atau Global South. Escobar berargumen bahwa label-label ini sebenarnya nggak ada yang netral. Kenapa bisa begitu? Bukankah nyebut negara berkembang itu terdengar lebih sopan dan optimis ya daripada negara miskin? Memang terdengar lebih sopan, tapi efek psikologis dan politisnya sangat manipulatif. Menyebut sebuah wilayah sebagai terbelakang atau sedang berkembang, menciptakan apa yang disebut sebagai narasi infantilisasi. Infantilisasi? Kayak menganggap mereka anak bayi gitu? Persis. Bayangkan sebuah negara diperlakukan seperti anak kecil yang belum cukup umur. Negara-negara barat memposisikan diri mereka sebagai orang tua atau orang dewasa yang sudah rasional dan mapan. Implikasinya adalah sang anak atau negara miskin ini belum mengerti apa-apa, sehingga sah-sah saja bagi si orang dewasa dari negara barat ini untuk mendikte dan berkata, "Kamu belum ngerti cara mengatur ekonomimu, biar kami yang atur. Ikuti panduan kami." Bahasa ini digunakan untuk membenarkan dominasi dan campur tangan institusi internasional ke dalam kebijakan domestik sebuah negara yang berdaulat. Wah, manipulasi lewat bahasa. Dan campur tangan ini sepertinya nemuin bentuk puncaknya ketika Perang Dingin berakhir. Blok Soviet runtuh dan kita masuk ke era neoliberalisme di tahun 90-an. Disinilah muncul satu akronim yang sangat terkenal, TINA. There is no alternative. Nggak ada lagi alternatif. Cuma satu jalan. Ya, satu-satunya jalan menuju kemajuan yang diakui dunia hanyalah kapitalisme pasar bebas. Arsitektur finansial global yang dipimpin oleh Tritunggal Suci institusi, yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO, mengambil alih kendali. Kalau sebuah negara butuh pinjaman uang, mereka harus tunduk pada syarat yang sangat ketat. Privatisasi aset-aset negara, potong anggaran subsidi, dan jaring pengaman sosial untuk rakyat, dan deregulasi pasar agar perusahaan asing bisa bebas keluar masuk tanpa hambatan. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting yang terus menjadi arena pertempuran sengit di ranah ekonomi internasional hingga detik ini. Apakah resep neoliberal dari institusi-institusi global ini benar-benar membawa kemajuan atau justru memperparah keadaan? Bagi negara-negara pusat, liberalisasi pasar ini dilihat sebagai satu-satunya cara rasional untuk mengintegrasikan dunia dan memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi bagi banyak negara di pinggiran, kebijakan ini dirasakan seperti bentuk neokolonialisme gaya baru. Penjajahan model baru ya? Ya, ketika pasar mereka dibuka paksa sebelum industri lokal mereka siap, produk impor membanjiri pasar, pabrik-pabrik lokal hancur karena kalah saing, dan pada saat yang sama, subsidi kesehatan dan pendidikan rakyat dipotong. Ketimpangan di banyak negara justru makin menganga akibat resep obat yang dipaksakan ini. Wow, sungguh sebuah perjalanan diskusi yang luar biasa padat. Dari tumpukan sumber kita hari ini, kita mengarungi banyak sekali lapisan realitas. Mari kita coba tarik benang merahnya dengan cepat untuk Anda.
Kita mulai dari menyadari betapa metrik kebanggaan kita, PDB, ternyata adalah alat ukur yang menyesatkan. Karena ia sepenuhnya buta terhadap ketimpangan nyata, pekerjaan rumah tangga yang nggak dibayar, dan realitas ekonomi bawah tanah. Sangat menyesatkan. Kita kemudian menavigasi perdebatan sengit tentang akar kemiskinan. Apakah itu masalah individu yang malas, seperti yang dipercaya kaum neoliberal, atau justru hasil dari struktur kekuasaan dan kasta yang secara aktif mengeksploitasi mereka? Kita juga membedah bagaimana sejarah panjang, mulai dari kolonialisme, dinamika brutal perang dingin kayak di Guatemala tadi, hingga era neoliberalisme saat ini, telah membentuk tatanan dunia yang ajak. Dunia yang terbagi menjadi pusat yang makmur dan pinggiran yang berjuang, dibungkus dengan bahasa manis yang menginfantilisasi negara-negara miskin, seolah mereka anak kecil yang butuh didikte. Dan ketika Cipta memahami bahwa semua elemen ini, mulai dari sejarah penaklukan hingga syarat pinjaman IMF saling berkaitan erat, kita mendapatkan kerangka yang utuh tentang arsitektur ketimbangan global yang kita huni saat ini. Memiliki pemahaman ini memberi Anda lensa yang jauh lebih tajam dan kritis setiap kali Anda membaca berita ekonomi global atau melihat janji-janji pembangunan dari para pemimpin dunia. Anda kini tahu ada mekanisme tersembunyi di balik angka-angka tersebut. Tepat sekali. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pikiran provokatif untuk direnungkan sendiri. Sebuah teka-teki yang dibangun dari fondasi diskusi kita hari ini, tapi membawa kita langsung menatap masa depan. Jika teori ketergantungan emang benar, bahwa sistem kapitalis global ini secara inheren dan sengaja merancang sebagian besar dunia untuk tetap menjadi pinggiran demi terus menopang gaya hidup dan kekayaan sang pusat, lalu gimana dengan ledakan revolusi kecerdasan buatan dan otomatisasi tingkat lanjut yang terjadi hari ini? Pertanyaan yang sangat krusial. Apakah teknologi baru yang luar biasa ini pada akhirnya akan menjadi kekuatan pembebas yang meruntuhkan batas-batas eksploitasi tradisional yang selama ini membelenggu dunia? Ataukah, sebaliknya, ia justru akan menciptakan elit pusat baru yang memonopoli teknologi dan hak paten algoritma? Sementara bagian dunia lainnya ditinggalkan dalam kondisi pinggiran digital yang jauh lebih ekstrim, terpinggirkan, dan mustahil untuk ditembus dari sebelumnya. Sesuatu yang harus kita awasi bersama. Sebuah pertanyaan besar tentang nasib kemanusiaan yang menanti untuk dijawab oleh generasi kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah meluangkan waktu bersama kami, ikut membedah tumpukan sumber pengetahuan yang padat, kompleks, namun kami harap sangat membuka wawasan Anda hari ini. Tetaplah kritis terhadap dunia di sekitar Anda, teruslah pelihara rasa penasaran Anda, dan sampai jumpa di sesi penjelajahan ilmu kita yang berikutnya.